Shalom, perkenalkan nama saya Nathan Lomleni Kudi dari Prodi Manajemen NIM 28922505156. Mata kuliah Manajemen Operasional. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan yang ke-15. Saya akan memulai dari slide awal. Slide yang pertama, pentingnya strategi SCM, Supply Chain Management, berkaitan dengan siklus yang lengkap dari bahan mentah dari para supplier. Kegiatan operasional di perusahaan berlanjut di distribusi sampai pada konsumen. Hal ini penting, yang menjadi dasar pemikiran dari konsep ini adalah mengoptimalkan nilai para rantai pasokan yang berkaitan. Slide yang kedua, nomor 1, Supply Chain Management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh ikan mentah dilanjutkan. Kegiatan transformasi hingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi, dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Supply Chain Management antara lain meliputi penetapan. Yang pertama, pengangkutan, pembayaran secara tunai atau kredit, supplier di distributor, dan pihak yang membantu transaksi, hutang-hutang, pergudangan, pemenuhan pemesanan, informasi mengenai ramalan permintaan produksi maupun pengendalian persediaan. Supply chain membantu strategi bisnis. Ketiga, isu global tentang supply chain dalam pasar global, maka perluasan rantai pasokan memiliki menjadi suatu tantangan strategi, dan strateginya adalah fleksibel, cukup kreatif terhadap perubahan yang ada, baik dari ketersediaan komponen distribusi, jalur pengiriman, aturan impor, dan nilai tukar. Menggunakan teknologi terupdate untuk jadwal dengan mengelola pengiriman, komponen, dan produk akhir. Staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan perdagangan, penanganan konsumen, dan isu politik. Lanjut, B. Pentingnya pembelian atau purchasing. Strategi pembelian yang efektif merupakan sesuatu yang vital dalam konsep supply chain management, karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Kebutuhan akan strategi pembelian dan penerapan strategi itu mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian. Tujuan fungsi pembelian berarti perolehan barang atau jasa. Tujuannya adalah membantu mengidentifikasikan produk, barang atau jasa yang dapat diperoleh secara eksternal, mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier harga dan pengiriman yang terbaik bagi produk, barang, dan jasa tersebut. Lanjut, nomor 2, fokus pembelian. Pembelian terjadi di lingkungan operasi produk, barang, maupun jasa. Dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembelian dikelola oleh agen pembelian yang memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. Fungsi pembelian didukung engineering, drawing, dan spesifikasi dari produk-produk yang dibuat, dokumen-dokumen pengendalian mutu, dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dibeli. Dalam lingkungan jasa, peranan pembelian agak tidak begitu penting, karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Contoh yang dapat dikemukakan misalnya di organisasi hukum maupun kesehatan
Itu terutama yang diperoleh adalah fasilitas kantor, perabotan dan peralatan, mobil serta perlengkapan. C. Supply chain ekonomis. Pedagang besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual, tetapi akan tetap tidak demikian halnya untuk perusahaan manufaktur, karena banyak input yang diperlukan di perusahaan untuk menghasilkan output. Lanjut, outsourcing adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supply eksternal. Outsourcing merupakan tren yang kontinu yang mengarah pada efisiensi melalui konsep spesialisasi, sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core kompetensi yang dimiliki perusahaan kontraktor, biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitasnya. Sumber daya ditransfer ke perusahaan pemasok yang meliputi fasilitas, orang, dan peralatan. Lanjut, D. Strategi rantai pasokan. Nomor 1. Banyak pemasok atau money supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Kedua, sedikit pemasok atau supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasoknya yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Nomor 3. Vertical integration. Pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat berupa integrasi ke belakang atau backward integration, berarti pengusahaan pada sumber daya, misalnya perusahaan mobil mengakui isi pabrik baja. Kairetsu New Work, jalan tengah antara membeli dan sedikit pemasok, dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih kenal dengan Kairetsu keanggotanya dalam hubungan jangka panjang. Oleh sebab itu diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian teknis dan kualitas produk yang stabil pada perusahaan manufaktur. Lanjut, nomor 5. Perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa, diantaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk atau distribusinya. E. Mengelola rantai pasokan. Pada integrasi rantai pasokan, efisiensi menjadi suatu substansa yang memungkinkan siklus material yang berasal dari pemasok ke produksi, ke pergudangan, ke distribusi, ke konsumen merupakan penempatan yang berbeda-beda dan seringkali berhubungan dengan organisasi yang independen. Berikut nomor 1. Berbagai isu dalam integrasi rantai pasokan. Nomor 2. Lokal optimization. Ketiga, anggota rantai pasokan akan memfokuskan pada 4. Maksimisasi keuntungan lokal atau minimisasi biaya yang didasarkan pada pengetahuan yang
terbatas. Insentif mendorong munculnya perdagangan dalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadi kemahalan bagi semua anggota. Wujud insentif berupa insentif penjualan, potongan kuantitas, kuota, dan promosi. Target loss dalam hal ini seringkali terjadi bahas yang mengarah pada target loss karena cenderung mengurangi biaya per unit. Di satu sisi, pengiriman dalam jumlah yang banyak, misalnya kurang truk penuh, akan mengurangi biaya per unit, tetapi tidak merefleksikan nilai penjualan sebenarnya. Pemilihan vendor atau penjual. Fungsi operasi memerlukan adanya hubungan dengan vendor yang sempurna. Agar hubungan tersebut efektif, maka perlu dilakukan 3 proses, yaitu yang pertama, evaluasi penjual, kedua, pengembangan penjual, ketiga, negosiasi. Lanjut. Pertama, evaluasi penjual. Tahap ini mencakup kegiatan pencarian penjual potensial dan penentuan kemungkinan penjual tersebut menjadi pemasok yang baik. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai variabel atau faktor yang ditimbangkan untuk memilih penjual yang mana. Tiap variabel diberi bobot tergantung pada kebutuhan organisasi. Kedua, pengembangan penjual. Memastikan bahwa penjual menghargai kebutuhan mutu dan kebijakan perolehan bahan baku. Pengembangan dimulai dari pelatihan sampai membantu rekayasa dan produksi, juga format transformasi elektronik. Ketiga, negosiasi. Strategi negosiasi terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, model harga berdasarkan biaya atau cost based price model yang mengharuskan pemasok terbuka pada pembeli. Kedua, model berdasarkan harga pasar atau market based price model. Harga didasarkan pada publikasi atau indeks. D. Internet purchasing. Procurement, yaitu order dilakukan melalui komunikasi atau menyetujui katalog vendor yang didapat melalui internet untuk digunakan oleh karyawan dari perusahaan di bagian pembelian. Lanjut. 1. Sistem distribusi. Penyampaian produk terutama barang. Kegiatan distribusi menggunakan moda transportasi, diantaranya truk. Kelebihan menggunakan truk adalah pada fleksibilitas, sehingga perusahaan yang telah menerapkan konsep atau just in time makin menerapkan penggunaan moda transportasi ini untuk urusan distribusi. Kedua, alternatif biaya pengiriman. Semakin lama produk ada dalam transit, akan semakin banyak uang yang harus diinvestasikan. Tetapi pengiriman yang telah cepat biasanya lebih mahal daripada pengiriman yang lambat. Oleh karena itu, diperlukan untuk dipertimbangkan alternatif biaya pengiriman agar tujuan efektivitas dan efisiensi tercapai. Oke, mungkin hanya itu saja presentasi dari materi ini. Mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi atau kekurangan huruf, mohon dimaklumi. Terima kasih.